السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آمين. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah SWT kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk untuk tafaqquh fid din, belajar ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Yang mudah-mudahan apa yang akan kita jalankan pada kesempatan malam hari ini diberkahi Allah SWT, dan ilmu yang akan kita pelajari berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita pribadi dan juga keluarga serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan semoga dengan perbaikan diri yang kita lakukan, kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna. Karena Allah SWT ketika menjelaskan penciptaan surga, maka Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semoga dengan perbaikan diri yang terus kita lakukan, dengan taubat, dengan amal soleh, dengan banyak kembali kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah, kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Kalau kita hitung mungkin tinggal berapa hari? 8 hari. Ya kurang lebih, insyaallah kurang 8 hari. Berarti kita di tanggal 22 Sya'ban. Malam hari ini 23 Sya'ban 1444 Hijriah. Yang menandakan tinggal selangkah lagi kita itu akan kedatangan bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka pada kesempatan malam hari ini kita coba padukan antara pembahasan rutin kita di setiap malam Kamis ini, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, dengan momen dekatnya bulan Ramadan, yang mudah-mudahan nanti bisa banyak faidah atau manfaat yang kita dapatkan di pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Bulan Ramadan sebagaimana yang kita ketahui adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah siapkan begitu banyak pundi pahala yang bisa kita ambil. Bahkan kata para ulama, dan ini sepakat kata para ulama, bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Apapun kebaikannya, entah itu tobat, entah itu sedekah, entah itu zikir, entah itu baca Quran, entah itu puasanya, salat tarawihnya, atau doanya. Jadi senyumnya kita di bulan Ramadan itu pahalanya beda dengan senyumnya kita di selain bulan Ramadan. Maka kita di bulan Ramadan sering apa? Sering senyum. Ketemu tetangga senyum, ketemu istri senyum, ketemu apa?
ketemu orang senyum, tapi jangan bablas. Kalau bablas malah khawatir, kok guyu-guyu dewek malah. Tapi intinya di sini memberikan satu poin pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Kita hadirkan makna ini dalam sanubari kita, dalam memori kita, bahwa bulan Ramadan itu beda dengan bulan yang lain. Bulan yang Allah buka pintu surga, yang Allah tutup pintu neraka. Idza jaa Ramadan futihat abwabu al-jannah wa ghuliqat abwabu an-nar wa sufidat asy-syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan dibelenggunya para setan. Lalu di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menjelaskan tentang bagaimana keutamaan yang Allah jadikan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, sekali lagi, orang yang beriman, yang dia yakin akan adanya surga, akan adanya neraka, sebagaimana yakinnya dia terhadap ilmu kematian. Kita semuanya melihat ada orang mati, dan kita yakin bahwa kematian itu hak. Maka orang yang beriman juga yakin adanya surga, adanya hari pembalasan, adanya padang mahsyar, adanya meniti titian sirat. Maka adanya bulan Ramadan akan dijadikan sebagai momen yang dinanti, momen yang ditunggu untuk bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena dalam kaidahnya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah bisa kita dapatkan, ridha Allah, rahmat Allah bisa kita peroleh dengan banyaknya pahala yang kita dapatkan. Dan banyaknya pahala kita dapatkan dengan banyaknya amal soleh yang kita kerjakan. Itu urutan-urutannya. Jadi orang beramal untuk dapat pahala, dan pahala tersebut semakin banyak akan mendatangkan rahmat Allah. Yang rahmat Allah itulah menyebabkan seorang dimasuk ke dalam surga. Jadi bukan dengan sebab amal kita. Karena amal kita yang sangat sederhana, yang sangat sedikit, yang banyak kekurangannya ini, itu tidak sebanding dengan kenikmatan surga. Yang namanya kenikmatan surga, Bapak Ibu, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yadkhuluha yan'am wa la yab'as." Orang yang diberi kenikmatan Allah untuk bisa masuk ke dalam surga, yan'am wa la yab'as, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Jadi yang namanya kenikmatan surga, Bapak Ibu, itu kenikmatan yang sampai pada klimaksnya, puncaknya. Nggak ada istilah yang tua nanti selalu dihantui dengan penyakit, kalau mau makan takut gula, kolesterol. Di surga, para bapak kesubuhan ini nggak perlu rutin cek apa, cek gula, cek kolesterol, nggak perlu. Karena apa? Di situ isinya nikmat, 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 dan nikmat. Bahkan kata para ulama menjelaskan, kenikmatan surga adalah kenikmatan yatajaddad, kenikmatan yang terus bertambah. Tidak seperti kenikmatan di dunia. Kenikmatan di dunia, senikmat apapun orang mendapatkannya, ada saatnya dia jenuh. Orang yang punya mobil dari yang paling murah sampai yang paling mahal, ada saatnya, ada titik di mana dia merasa jenuh. Kata Rasulullah apa? Seperti itu, punya rumah, ya punya fasilitas apa, kita jenuh di dunia. Adapun kenikmatan di surga terus bertambah. Jadi nggak ada istilah orang sama istri bidadarinya dia bilang ganti bayar ya. Nggak ada istilah seperti itu, karena kenikmatannya terus bertambah, terus bertambah. Kenikmatan yang luar biasa ini ya
nggak mungkin kita dapatkan hanya dengan sholat 2 rakaat, dengan sholat 5 waktu, dengan zikir, tidak, karena nggak sebanding. Lalu dengan apa? Dengan amal soleh yang kita kerjakan secara rutin, secara istiqamah untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah buka dari 12 bulan, Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai mawasimul khair, sebagai musim kebaikan. Dahulu para ulama betul-betul memaknai bulan Ramadan ini dengan kalimat tadi. Ada di antara mereka yang punya toko, mereka tutup toko di bulan Sya'ban. Ada seorang ulama namanya Umar Al-Mulai, ya, atau Abu Umar Al-Mulai, atau siapa namanya. Beliau itu punya toko pakaian. Maka ketika masuk bulan Sya'ban, beliau tutup toko. Apa yang beliau lakukan kegiatannya? Litafarruhi qiraatil Quran. Kesibukan beliau di bulan Sya'ban ketika tutup toko adalah untuk membaca Al-Quran. Sebagai persiapan nanti masuk kepada bulan Ramadan. Itu persiapan yang dilakukan oleh para ulama. Persiapan yang luar biasa. Persiapan yang betul-betul matang. Punya toko, tutup bulan Sya'ban, latihan ibadah, baca Quran, supaya di bulan Ramadan sudah bisa tancap gaspol. Sehingga ketika di bulan Ramadan bacaannya sudah enggak terbata-bata lagi, bacaannya sudah lancar, kemudian yang lebih ininya lisannya sudah terbiasa sehingga dia mampu menghatamkan berkali-kali. Imam Bukhari, Abu Ismail Muhammad, ya, Al-Bukhari rahimahullah, sahibu sahih, penulis kitab Sahih Bukhari, disebutkan oleh muridnya ketika di bulan Ramadan, kana yaqra'ul Quran fi nahari Ramadan fi kulli yawmin khatmah. Beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan, di siang harinya saja menghatamkan satu kali. Masya Allah. Berarti pekerjaannya cuma baca Quran? Tidak. Tapi karena sudah ada latihan yang mereka lakukan sehingga mampu. Bagi kita yang nggak terbiasa baca Quran, Masya Allah, baca 1 juz aja udah belengeran bahasanya, capek. Kita bisa merasakan itu. Kita sekarang ketika baca Al-Quran, baca setengah juz saja, kalau belum terbiasa, ininya capek. Bibirnya capek, lidahnya capek. Kemudian yang lebih melelahkan lagi adalah ininya. Hati nih sing ora kuat. Ya, hati yang tidak kuat biasanya. Baru baca selembar 2 lembar sudah ngantuk, sudah kadang muncul keinginan untuk ini, untuk itu. Apalagi kalau baca Quran sambil pegang HP, sudah godaannya lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana para ulama memaknai bulan Ramadan luar biasa. Luar biasa mereka. Artinya enggak tanggung-tanggung, tutup toko. Kalau tutup toko berarti dapurnya enggak ngepul. Lalu bagaimana? Berarti selama 10 bulan ya beliau bekerja, mengumpulkan uang, nabung buat nanti mengcover yang 2 bulan. Karena bulan Sya'ban tidak tutup toko berarti nggak ada penghasilan. Bulan Ramadan full untuk apa? Totalitas ibadah. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, disebutkan kalau masuk bulan Ramadan beliau tutup pengajian. Kalau ini beda dengan imam yang pertama tadi. Beliau tutup pengajian, artinya sudah pengajian beliau cancel semuanya, tutup semuanya. Lalu apa? Disebutkan beliau ya ambil mushaf kemudian membaca Al-Quran dari mushaf. Pernah ditanya saudarinya bila su'ilat ukhti Malik an sughli Malik fi baitihi. Pernah ditanya saudarinya Imam Malik
aktivitas Imam Malik kalau di rumah itu apa? Maka kata beliau, al-mushaf al-qiraah. Kesibukan Imam Malik kalau sudah di rumah, ambil mushaf kemudian baca Quran. Bulan Ramadan mereka betul-betul memaknai makna ibadah tersebut. Bulan yang sering kita dengar dari para guru kita, syahrul Ramadan unzila fil Quran hudan linnas. Mereka memaknai betul bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita lihat dan kita coba padukan kehidupan kita, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah kita sudah bisa totalitas seperti tadi, bisa full ibadah dengan ibadah yang lain selain daripada membaca Al-Quran? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Padahal kalau kita perhatikan, Ramadan yang kita lewati mungkin lebih banyak daripada Ramadannya Nabi SAW. Nabi SAW dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, beliau bertemu dengan bulan Ramadan selama 9 Ramadan. Nabi SAW seumur hidupnya 9 Ramadan beliau berpuasa. Karena kewajiban ibadah puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal, setelah beliau pulang haji wada, sakit kemudian belum meninggal. Berarti beliau 9 Ramadan. Kalau coba kita lihat, ada di antara kita yang mungkin lebih daripada puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mungkin sudah 10 Ramadan, ada yang mungkin 11, 15. Tapi sekali lagi, apakah kita itu betul-betul bisa memaknai bulan Ramadan adalah bulan untuk ibadah? Ternyata bulan Ramadan bukan bulan yang tanpa hambatan. Bulan Ramadan bukan bulan yang bebas tanpa hambatan. Jadi enggak seperti tol Cipali yang mulus kayak gitu ya. Banyak godaan. Terus apa? Ketika saya menyampaikan pengajian, ada yang bertanya, Ustaz, kalau Nabi SAW mengatakan di bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi kok di bulan Ramadan ada juga kemaksiatan, ada kejahatan, itu bagaimana cara memadukannya? Kata para ulama, yang dibelenggu di bulan Ramadan wasufidat asyayatin, di situ maknanya adalah para gembongnya setan, atau setan yang dikatakan oleh para ulama, setan yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di dalam menggoda manusia. Itu yang dibelenggu oleh Allah untuk membantu kaum muslimin mudah beribadah. Makanya kita bisa rasakan bulan Ramadan suasana hati kita itu beda dengan bulan yang lain. Sholat 5 waktu mudah, kemudian bangun pagi hari mudah, santap sahur, sholat subuh berjamaah, setelah itu ikut kultum subuh, baca Quran mudah, kemudian mengendalikan hawa nafsu juga mudah. Itu di bulan Ramadan perasaannya beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah mudahkan, karena setan yang kekuatannya dalam menggoda itu super luar biasa, itu dibelenggu oleh Allah. Adapun selainnya masih berkeliaran. Itu maknanya. Oleh karena itu, bahasa sederhananya, orang yang masih melakukan dosa dan maksiat di bulan Ramadan berarti dia kalah sama kroconnya apa? Saya tahu kalau kroconnya dia kalah, apa mending apa? Karo bose kan ya. Berarti seperti itu. Maka tentunya agar kita itu bisa lebih baik di bulan Ramadan, ada banyak persiapan yang harus kita lakukan. Mumpung belum sampai di bulan Ramadan, kita hadirkan makna bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raghima anfu man dakhala Ramadan falam yughfaru lahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tersungkur hidungnya, artinya celaka. Sungguh celaka orang yang diberi kesempatan Allah masuk bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan dosanya enggak diampuni oleh Allah. Ini orang yang sangat rugi. Orang yang sangat rugi sekali lagi. Ketika dia tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, padahal
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa mungkin ya tips ya agar kita bisa lebih maksimal lagi di bulan Ramadan di tahun ini yang tinggal selangkah lagi dalam hitungan hari. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allahumma amin. Ada berapa tips mungkin. Yang pertama, bagaimana supaya Ramadan di tahun ini jauh lebih baik? Yang pertama adalah memperbaiki hati. Memperbaiki hati. Kenapa kok hati? Karena hati itu poros. Hati itu poros. Di mana semua aktivitas yang kita lakukan Bapak Ibu, baik dan buruknya, semua aktivitas yang kita lakukan, yang kita jalankan, pekerjaan, ngobrol atau apapun semuanya, pergi kemana, semua aktivitas yang kita lakukan itu atas instruksi hati. Jadi Bapak Ibu ngaji, Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu ngobrol, Bapak Ibu baca WA, itu semuanya atas instruksi hati. Kalau hati kita bersih dari penyakit, dari kotoran, iri, dengki, benci sama orang, dongkol, jengkel, ya sombong. Kalau hati kita bersih dari itu semuanya, Bapak Ibu akan mudah melakukan ibadah. Tapi sebaliknya ketika hati kita masih dipenuhi dengan iri, dengki, jengkel, dongkol sama orang, benci sama orang, bawaannya ingin marah sama orang, jangan harap kita bisa melakukan ibadah secara sempurna. Dalilnya hadis Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasada fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Kata baginda Nabi SAW, ya perlu kalian ketahui ada satu organ di dalam diri kalian yang apabila organ tersebut baik, maka akan menjadikan lisan menjadi baik, tangan menjadi baik, penglihatan akan digunakan untuk hal yang baik, telinga akan digunakan untuk mendengar hal yang baik, kaki akan digunakan untuk melangkah pada tempat-tempat yang baik, bahkan sampai fikiran. Sampai fikiran dia akan gunakan untuk ide-ide yang baik, mengeluarkan ide yang baik, yang positif. Tapi sebaliknya ketika organ tadi rusak, tangannya akan digunakan untuk hal yang buruk, kakinya akan digunakan untuk melangkah kepada tempat yang tidak baik, lisannya buat menghujat orang, ya, menuduh orang, memfitnah orang, hibah orang, berkata dusta, curang, dan bahkan sampai otaknya, fikirannya akan dia gunakan untuk hal yang negatif. Ya, bahkan mungkin untuk berpikiran hal-hal yang mesum, hal-hal yang jorok. Ini ketika organ tersebut rusak. Ala wahiyal qalbu. Kata Nabi SAW, organ yang dimaksud adalah hati. Berarti hati itu poros. Bapak-Ibu. Maka mari kita persiapkan bulan Ramadan dengan banyak melakukan pembersihan hati kita. Coba kita cek, kita koreksi, kita itu masih suka iri dengki enggak sama orang? Mungkin kita itu kadang iri, kadang dengki sama tetangga, sama orang. Mungkin kita dongkol sama orang, jengkel sama orang. Ya, itu dihilangkan, Bapak Ibu. Itu dihilangkan, enggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan bisa jadi ya kita itu menjadi pesakitan gara-gara penyakit hati yang dirawat tadi. Kan ada sebagian orang sekali lagi benci sama orang sampai dibawa ke anak turunannya. Masya Allah, dia punya masalah sama orang, kemudian anaknya yang tidak tahu apa-apa diikut sertakan, dilibatkan. Pokoknya ajat dolan mengana. Masya Allah, itu nggak akan menambah kebaikan apapun, nggak akan menambah kenikmatan ibadah, nggak akan bisa maksimal ibadah, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah melakukan bersih hati tadi,
mengoreksi hati tadi. Yang kedua adalah bertobat, banyak bertobat Bapak Ibu. Kemarin di pekan kemarin kita baca Nabi SAW setiap harinya istighfar 100 kali lebih, ya, lebih daripada 70 kali, lebih daripada 100 kali. Banyak bertobat kepada Allah. Dan ada kaitannya dengan poin yang pertama tadi. Mungkin kita pernah menyakiti orang, kita pernah menuduh orang, kita pernah hibah sama orang, zalim sama orang, datang ke rumahnya minta maaf. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba ini dipraktekkan, poin ini dipraktekkan, Bapak Ibu akan merasakan suasana ibadah yang berbeda di bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, silakan dipraktekkan. Bertobat kepada Allah yang berkaitan dengan hak Allah, banyak istighfar yang berkaitan dengan hak sama manusia, banyak minta maaf, mungkin datengin, mungkin kita pernah berantem sama saudara, kita pernah berantem sama tetangga, datang minta maaf. Suasananya akan beda nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Allah SWT mengatakan dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah SWT mengatakan siapa yang berpaling dari mengingatku, artinya kata para ulama, siapa yang berpaling dari ajaran Allah, dari ajaran Rasulnya. Allah perintahkan supaya berbuat baik kepada tetangga, tapi seringnya mengganggu tetangga. Allah perintahkan supaya guyub rukun bersama lingkungan yang ada sekitarnya, ternyata dia sering gak akur. Allah perintahkan supaya kita itu gak ada iri dengki, karena masing-masing rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Kita ternyata kadang iri, saingan sama tetangga. Tetangga beli motor, kita ikut beli motor. Tetangga beli mobil, kita ikut beli mobil. Saingan hidupnya, gak akan ada tenangnya di situ. Siapa yang berpaling dari ajaran Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah katakan akan dijadikan orang itu hidupnya dalam kehidupan yang dhanka, ma'isyatan dhanka. Ma'isyah, kehidupan dhanka yang sempit. Sempit. Mungkin kita pernah merasakan sempitnya hati. Kita lagi kumpulan RT, rasanya kok sempit sekali hati kita. Gara-gara mungkin kita itu dituduh sama orang, difitnah sama orang, atau kita ngomong kemudian dihantam sama orang, hati kita sempit. Mungkin kita pernah merasakan itu. Kata Allah SWT, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini di dunia, hidupnya sempit, gak tenang, galau, kayak gitu ya, kalau bahasa anak mudanya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Berarti ada dua hukuman. Orang yang dia banyak memiliki dosa, Bapak Ibu, hukumannya dua, di dunia dan akhirat. Kata para ulama, fadzunubu sababu linnaqdi wa dhaiqil 'aish fi dunya wal akhirah. Dosa yang dikerjakan oleh seseorang itu menyebabkan kehidupan yang sempit di dunia dan juga di akhirat. Itu dosa, Bapak Ibu. Dosa menyebabkan hidup kita selalu gelisah, padahal harta melimpah. Dosa menyebabkan hidup kita tidak tenang, padahal fasilitas ada, makan enak bisa, tabungan ada, dana pensiun juga mungkin ada, tapi hidupnya gak tenang, gelisah, khawatir, takut mati. Masya Allah. Orang kalau sudah punya penyakit takut mati, Bapak Ibu, itu kan dipertanyakan. Orang meninggal itu kan bertemu sama Allah. Orang meninggal itu bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Allah berarti cuma dua, dia dalam barisan yang dapat rahmat atau dapat azab. Sudah. Berarti orang kalau beriman, dia akan mempersiapkan diri untuk bisa bertemu dengan Allah, berada di barisan rahmat. Tapi kalau sampai dia takut mati, berarti tanda tanya di sini. Tanda tanya. Barangkali hidupnya di dunia ya masih banyak perilaku yang kurang baik yang dia lakukan. Lidzalika kanat taubatu sabilan qawiman litafrijil humum wa tuma'niyatin nafas
wa rahati al-bal fid dunya wan najat fi yaumil qiyamah. Demikian berarti sebaliknya bertobat ini sebagai salah satu sarana media untuk melepaskan semua beban hidup, problematika hidup, mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan hati yang lapang di dunia dan di akhirat. Itu tobat. Itu tobat. Oleh karena itu, menyambut bulan Ramadan awali dengan banyak bertobat kepada Allah, supaya nanti masuk bulan Ramadan kita bisa full totalitas ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, persiapan kita memasuki bulan Ramadan adalah banyak membekali diri dengan ilmu. Banyak membekali diri dengan ilmu. Ilmu dalam semua aspeknya. Ilmu fikih puasa itu kan ilmu baku sebetulnya. Ilmu fikih puasa Bapak Ibu itu ilmu baku. Kayak seperti fikih salat. Dari mulai wudu sampai salam itu kan baku itu. Nggak banyak perubahan, nggak ada perubahan, bahkan bukan nggak banyak, tapi nggak ada perubahan. Wudu ya seperti itu, sholat seperti itu, fikih puasa juga sama. Ya. Kemudian di dalam ilmu puasa ada hal-hal yang baru yang di zaman Nabi nggak ada, di zaman para ulama nggak ada. Kayak seperti contohnya orang sedang puasa, dia dapat tugas dari kantor pergi ke Surabaya, pergi keluar Jawa. Bagaimana puasanya ketika dia naik pesawat, naik kereta? Ini puasa atau tidak? Ini masalah kontemporer. Ini juga kita bekali hal-hal yang seperti ini supaya kita nggak apa? Masuk bulan Ramadan blank. Ya, masuk bulan Ramadan blank. Atau mungkin lagi puasa donor darah, lagi puasa mungkin apalagi cabut gigi, lagi puasa. Ini masalah kontemporer. Ini bekali diri dengan ilmu-ilmu semacam ini. Di antara ilmu yang perlu kita pelajari pula adalah ilmu tips bagaimana kiat sukses di bulan Ramadan. Ya, ilmu kiat sukses di bulan Ramadan. Kayak seperti tadi, bagaimana sih bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali? Bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu? Bagaimana supaya puasa kita bisa selalu mengendalikan hawa nafsu? Itu tips yang seperti itu perlu kita pelajari. Untuk ibu-ibu contohnya, bagaimana sih tips agar bisa sempurna ibadah di bulan Ramadan? Ibu-ibu sebagaimana yang kita ketahui, Masya Allah, kalau bulan Ramadan sibuk dengan menu buka dan sahur. Itu yang menyibukkan ibu-ibu dari baca Quran, dari zikir, dari doa, dari ibadah. Bagaimana tipsnya? Mungkin tipsnya mulai diawali dari beli baju lebaran dari sekarang, beli kue lebaran mulai dari sekarang, ordernya maksudnya, bukan apa? Tuku nastar siki mau lebaran ya wis apa? Wis ora enak ya. Maksudnya order nanti lebaran tinggal dikirim. Beli baju lebaran sekarang supaya kita nggak sibuk apa? Beli baju lebaran di bulan Ramadan. Kan habis waktunya. Kalau mau sarimbitan kudu ngolet bahan, kudu ngantri apa? Tukang jahitnya rame kan kayak gitu. Kita mulai beli sekarang, bulan Ramadan sudah nggak mikir baju lebaran, nggak mikir kue lebaran. Itu tips buat ibu-ibu. Sebagaimana mungkin persiapkan bahan-bahan makanan untuk menu buka dan sahur. Mungkin tuku ayam 10 ekor umpamanya ya, taruh di freezer. Yang praktis saja. Nanti di bulan Ramadan tinggal masak, ganti resep. Seperti itu tips untuk ibu-ibu. Kemudian tipsnya pula adalah kurangi jumlah grup yang kita miliki. Kita kan rata-rata sekarang punya grup berapa? Lebih dari berapa? 10 malah. Saya punya teman ustaz, beliau cuma ngajar ya online, punya grup 200 grup, tapi itu untuk pelajaran apa? Online, belajar bahasa Arab. Mungkin ada di antara kita yang punya 40 grup, 20 grup. Apakah semua grup yang kita ikuti penting? Enggak penting. Maka di bulan Ramadan kita undur diri sudah. Mohon pamit baik-baik sama admin, saya mohon undur diri sementara waktu bulan Ramadan. Nanti setelah bulan Ramadan tolong dimasukkan lagi. Karena Bapak Ibu, kalau kita terlalu banyak grup, mau nggak mau kita tergoda.
Mau nggak mau kita baca chattingan orang, baca artikel, baca video yang dikirim, berita yang dikirim, baca komen orang. Dan konon saya baca itu di sebuah berita, warganet Indonesia satu hari itu menghabiskan 7,25 menit, 24 menit, 7 jam 24 menit dihabiskan buat internetan. Berarti sepertiga apa? Uripe nggo apa? Nggo internetan. Itu kalau buat baca Al-Qur'an pirang juz we? Berapa juz itu 7 jam? Ya, makanya sering kita mengeluh, tuh, kita cuma khatamnya sekali Ustaz bulan Ramadan. Ya bukan kita nggak bisa sebetulnya, kita kurang persiapan yang maksimal. Dulu para ulama seperti tadi kita sampaikan, mereka memaknai bulan Ramadan seperti arena olimpiade. Karena ini arena olimpiade, mereka melakukan latihan supaya pada saat bertanding bisa apa? Memenangkan semua piala yang disediakan. Bulan Ramadan ada bulan qiyam, bulan siam, bulan sedekah, bulan Quran, bulan silaturahim, bulan menyantuni para fakir miskin. Ini kan piala-piala yang harus kita kejar. Piala-piala yang harus kita kejar. Jadi poinnya apa? Ketiga tadi apa? Bekali diri dengan ilmu. Kemudian yang terakhir, ya, milikilah target di bulan Ramadan. Milikilah target di bulan Ramadan. Artinya, mari Bapak Ibu, kalau selama ini kita bulan puasa masuk, kita natural, jalan, waya sholat ya melu sholat, waya terawih melu terawih, puasa, sahur, buka. Coba di bulan Ramadan tahun ini kita itu punya proyek yang kita apa? Kejar. Apa itu proyeknya? Monggo sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Mungkin ada yang sedekah, mungkin ada yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali, mungkin ada yang menyantuni fakir miskin, mungkin ada yang punya proyek, saya nggak akan pernah gagal sholat tarawih selama 1 bulan full. Angel apa orang gue? Kadang angel. Ya, hari ketiga bulan Ramadan karena bukannya kekenyangan, akhirnya apa? Nglosor nang arep TV terus bablas turu tanginnya jam 10 bengi. Akhirnya kan sholat tarawih bablas. Maka jadikan itu proyek umpamanya. Bapak Ibu ingin bulan Ramadan tahun ini saya nggak akan pernah absen sholat tarawih. Dari mulai takbiratul ihram pertama sampai salamnya imam. Masya Allah itu proyek yang luar biasa. Kejar itu. Atau umpamanya apa? Sedekah. Pokoknya setiap saya sholat 5 waktu saya akan infak 5.000. 5.000 subuh, 5.000 zuhur, 5.000 asar, 5.000 ping 5 pira? 25.000. 25.000 kali sebulan berapa? 750. Akeh apa gue? Bagi orang yang punya duit nggak banyak ya. Itu bisa jadi proyek Bapak Ibu. Bisa jadi proyek. Ini persiapan yang monggo bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu. Artinya ini hanya sekedar apa? Motivasi saja. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri nanti apa yang perlu dipersiapkan di bulan Ramadan, monggo ya. Karena kita tidak tahu umur. Bisa jadi Ramadan tahun ini yang terakhir kita hidup di dunia. Maka mari kita manfaatkan menggapai ampunan Allah, menggapai surganya Allah di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca doatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.